warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kabar Makassar sekaligus talk show harian Kabar Makassar. Nah, hari ini talk show ini membawa tema yaitu UMKM menembus pasar dunia. Kebetulan sekali, hari ini saya sudah bersama dengan pelaku UMKM yang sangat menginspirasi yaitu Ibu Herdiania. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Panggil saya kakak di supaya lebih mudah deh. Iya, lebih mudah. Kak Herdiani. Dari Kak. Dari mana Ki ini? Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan banyak membahas mengenai UMKM itu, khususnya UMKM lokal. Untuk memulai percakapan kita pagi ini, mungkin Kak Herdiani boleh perkenalkan dulu ini apa-apa ini yang ada di depan tak hari ini sekarang. Oke. Ini yang ada, saya bawa ada koko powder. Yang ini ya? Yang ini. Oh, ini nih. Oke. Ini koko Ini powder. teman-teman. Ini coklat, bubuk coklat asli yang belum ada sama sekali campurannya. Nah, terus di sini ada juga coklat sayang, itu produk pertama kami. Yang ini ya? Iya. Oh, pertama kali. Produk brand pertama sebelum ada Calodo, coklat sayang. Nah, terus ini yang varian baru yang sekarang kita lagi fokuskan Chocodet Cashew, jadi coklat kurma isian mente. Oh, yang ini. Cashew. Mungkin boleh juga kita kenalkan sejak kapan coklat Calodo berdiri, tahun berapa. Boleh saya buka ini? Boleh. Enak ini. Enak. Ya, Ini boleh. juga boleh. Dari tahun berapa ini? Kita awalnya tahun 2009 masih uji coba pada saat itu. Yang tadinya Papa itu seorang petani, terus petani kakao, pengumpul kakao. Terus yang tadinya Papa saya, Haji Rudi, Ya. itu seorang petani. Terus dari masa ke masa jadi petani, pedagang, pengumpul biji kakao, sampai akhirnya terinspirasi untuk memproduksi coklat. Dari itu. Dari situ. Yang awalnya Pak Haji bapak saya, Ya. Haji Baharudin, itu dia mengikuti pelatihan memproduksi coklat menjadi biji kakao menjadi permen coklat. Berjalannya waktu dia terinspirasi untuk karena mengikuti beberapa pelatihan, dia terinspirasi untuk memproduksi coklat. Bagaimana sih cara membuat coklat ini? Oh, jadi dari petani. Setelah itu dia kayak, kayaknya enak ini nih. Maksudnya saya buat coklat. Terus akhirnya dia pada 2008 dia ikut beberapa pelatihan. Beliau ikut beberapa pelatihan mengolah biji kakao menjadi coklat. Dari situ beliau membuat proposal untuk pengadaan peralatan, dan alhamdulillah ada ACC, bantuan ya. di ACC dan ada bantuan peralatan Untuk pembuatan coklat itu. Wah, jadi dari petani, terus terinspirasi, ikut pelatihan, bikin proposal, sampai akhirnya produk pertama itu permen coklat ini. Enggak, ini masih lama prosesnya. Oh, Jadi itu sayang kita coklat. beberapa eksperimen Ya, terlebih tentu saja. dahulu. Iya, betul. Beberapa eksperimen terlebih dahulu, bantuan dari beberapa instansi, dari Kementerian Perindustrian, BBHP untuk penelitian, mencoba Iya. beberapa. Ceritanya habiskan jatah gagal nih. Iya, habiskan jatah Setelah- gagal. Iya, betul. Sebelum benar-benar. Benar-benar. Dan 2009 itu kita sudah bisa produksi ini, walaupun masih ya
masih belum begitu diterima, masih agak kasar ceritanya. Oh, iya. Dan ini pertama kali di 2009 itu masih di Masamba. Masih di Masamba. Pemasarannya. Pemasarannya. Masih ikut-ikut pameran sih sebenarnya. Oh iya. Waktu itu pameran-pameran apa yang kita ikuti? Macam-macam, beberapa pameran dari pemerintah, dari daerah, dari provinsi, dari pusat, ikutkan beberapa pameran untuk mempromosikan, untuk belajar juga. Nah, setelah ini apa nih kita bawa hari ini? Ini saya ada bawa powder sama Ini powder ya? Ini coklat, bubuk coklat asli. Jadi dia belum bahan dasar dari hasil biji kakao tadi. Ini yang bisa buat bikin kue, coklat panas, minuman. Yes. Untuk bikin coklat ini juga, tapi dengan tambahan beberapa bahan yang lainnya. bahan lagi yang lainnya. Dari tadi ini saya sangat tertarik dengan yang ini. Namanya chocolate cashew. Itu kenapa ini namanya chocolate cashew? Chocolate cashew dia karena dalam satu biji boleh dibuka? Buka. Oke. Lebih bagus mungkin dirasa sambil diceritakan. Langsung nggak berada langsung di pembuatannya lah, sambil makan terus dicerita. Oke, lanjut Kak. Oke, chocolate cashew. Oh, dia masih di packaging lagi dalamnya. Masih manual. Oh iya, pembuatan juga masih manual. Belum pabrik, belum pakai mesin. Bagus. Terus Dia coklat kurma isian mente. Jadi biji kurma, buah kurma, bijinya dikeluarkan diganti dengan biji mente. Jadi Kacang mente itu. Ya. Nah, terus dibalut lagi sama coklat. Jadi ini ceritanya kayak dimakan sekaligus, semuanya dimakan. Makan tiga macam rasa dalam satu gigitan ya. Gigitan deh. Satu mungkin juga. Kita mau deh. Kita supaya ada ini juga menawarkan kayak yang punya. Tapi dia pakai milk coklat ya? Jadi bedanya yang ini dia ada dark coklat, milk coklat, dan white coklat. Cashew, dia memakai milk coklat ya? Ini apa bedanya dengan yang ini tadi? Dia bedanya dari komposisi. Jadi kita ada 3 varian, dark, milk, dan white. Dark sendiri dia nggak menggunakan susu. Dia lebih pekat coklatnya. Kalau yang milk sudah ada kandungan susunya, jadi dia manis, susunya lebih berasa. Coba lagi nih. Boleh. Nah, sambil saya mencicipi ini lagi coklat permen, coklat sayang, mungkin kakak boleh cerita atau boleh memberi saran sebenarnya apa yang harus dilakukan para pebisnis muda untuk memulai usahanya. Kan kita tahu bahwa Calodo Coklat ini sudah sangat maju untuk sekarang, banyak nih produknya dan lain-lain. Jadi mungkin kakak bisa kasih tips-tips apa yang harus dilakukan untuk usaha muda. Alhamdulillah. Kalau untuk tips dari saya sendiri itu kemauan dan fokus. Iya. Selalu mau belajar. Jadi yang utama untuk pemula untuk belajar dan fokus. Nah, ngomong-ngomong tadi soal Calodo Coklat ini yang sudah banyak produknya, sudah melanglang buana. Mungkin kakak boleh cerita, ini Calodo Coklat sudah pernah diimpor kah atau kemana? Kalau diimpor, atau sudah pernah? Kalau impor kita masih ada yang sudah pernah diimpor itu dia produk setengah jadi. Biasanya dia untuk UKM juga di luar sana. Negeri ya. Jadi keren jadi. Dia sejenis biji kakao, daging kakaonya yang setengah matang yang dikirim ke sana. Oh, jadi untuk diolah lagi di UMKM di sana.
Dan sampai sekarang masih? Untuk sekarang enggak, karena dia memproduksi biji kakao khusus. Nah, itu dia ke beberapa provinsi untuk mencari biji itu. Tapi sih tetap ada dari sini, dari Masamba ini. Di Masamba, Dari kalau Calodo. kita ada penyediaan dan bisa dikabari lagi, dia bisa pesan lagi. Ya, menarik. Berarti sudah terkenal di dunia. Pernah juga ikut di Turki ya katanya? Oh iya, Itu di Turki gimana tuh Kak? Mungkin boleh sharing-sharing sama Kalau teman-teman juga. yang di Turki itu fasilitasi oleh Kementerian Koperasi dari provinsi. Oh, dan Calodonya Alhamdulillah Calodo salah satu UMKM terpilih di Sulawesi Selatan. dan respon untuk orang-orang yang di Turki itu gimana? Alhamdulillah untuk Cokodet di sana kan lebih suka coklat manis. Jadi memang pasarnya Cokodet ini kan di daerah Turki, Saudi yang seperti ini. Dan alhamdulillah di sini juga banyak diminati juga. Berarti ini sudah menembus pasar dunia, sama seperti tema kita hari ini. UMKM maju menembus pasar dunia. Nah, Kakak mungkin ada rencana untuk buka cabang di daerah lain? Insya Allah ke depannya. Amin. Boleh dong Kak cerita pabriknya itu di mana dan bagaimana prosesnya? Proses pembuatan coklat. Kalau pabriknya kita di Masamba, di Lu Utara. Oh ya. Sampai sekarang semua proses pembuatan produk-produk ini dari biji kakao, lemak kakao, bubuk kakao yang ini. Kebetulan belum ada alik. Kita kan dari biji. Jadi semua produk coklat kita sediakan dari biji kakao, nips, daging kakao itu untuk diolah lagi, bahan dasar, terus lemak kakao, bubuk kakao, pasta untuk UMKM, untuk toko kue. Semua. Jadi pasarnya sudah sangat luas ya. Banyak pasarnya. Iya. Insya Allah. Coklat. Banyak juga. Amin. Kita selalu mendukung UMKM untuk maju. Nah, untuk selanjutnya mungkin apa kiat-kiatnya Kakak dalam berbisnis? Mungkin suka dukanya atau saran-saran? Banyak pasti ya. Iya, banyak. Dan ini yang sebenarnya harus kita sampaikan supaya menjadi motivasi buat teman-teman di luar sana. Yang menyenangkan ya bangga tuh bisa produksi coklat. Betul. Bisa produksi coklat, bisa produk sendiri dinikmati. Banyak orang yang tadinya cuman beli di toko, saya bisa bikin. Alhamdulillah. Terus suka dukanya banyak pasti. Karena kan kita dari awal, benar-benar dari awal. Yang tadinya dari awal kan kita cuma 5 kilo hasil produksi per minggu dari bantuan yang pertama. Tapi untuk belajar itu produksinya yang masih banyak sekali kekurangannya, dan sekarang pun masih banyak sebenarnya, tapi alhamdulillah sudah bisa diterima sama masyarakat. Betul. Apa ya? Untuk kiat-kiat deh Kak, untuk kiat-kiat saran-saran buat teman-teman. Saran-saran buat teman, sabar. Betul. Harus sabar dan terus belajar. Itu intinya. Intinya. Oke Kak, yang terakhir mungkin sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita yang menyenangkan ini, mungkin Kakak bisa memberi harapan ke depannya untuk dunia UMKM dan khususnya untuk Calodo Coklat ini ke depannya. Harapannya kita kan ada kelompok UMKM, binaan-binaan. Itu harapannya bisa saling support, saling mendukung, saling membantu, dan berharap bisa membuka lapangan kerja ke ibu-ibu rumah tangga, teman-teman, adik-adik.
bisa berwirausaha, menghasilkan suatu produk untuk penghasilan tambahan di rumah melalui UMKM ini. Ya. Dan untuk harapan buat Calodo Coklat ini? Harapan buat Calodo, ya, semoga kedepannya Calodo bisa meningkat produksinya, biar membuka lapangan kerja lebih banyak lagi. Amin, bisa amin. Dinikmati Masyarakat banyak. Sampai ke pelosok-pelosok bisa rasakan Iya, coklat. Karena coklatnya sangat enak. Alhamdulillah. Favoritku saya yang ini. Ya, dan tentunya semoga bisa tetap melanglang buana. Pokoknya ke negara manapun. Amin, amin, amin. Di mana-mana ada Di Calodo, mana-mana. Di. Iya. Kayaknya bisa jadi tagline itu. Di mana-mana ada Calodo. Wih. Bisa dan tetap berkabar kalau misal Calodo sudah buka toko toh di sini. Teman-teman bisa arahkan yang lain ke sana. Siap. Oke, makasih banyak ya waktunya untuk pagi ini. Semoga Calodo sukses selalu dan makin enak coklatnya meskipun sudah enak sekali Mi ini. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk kesempatannya, undangannya. Terima kasih, semoga bisa lagi datang toh buat Siap. ngobrol-ngobrol. Insyaallah. Oke Kak, terima kasih banyak. Dan saya akhiri talk show harian Kabar Makassar pagi ini. Saya Zahra, terima kasih.